Good morning, student. Good morning, all. How are you today? Are you ready to study now? Okay. Today, our topic is the continuation of the previous Monera Part 1. Okay. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini topik kita adalah tentang Monera bagian kedua. Ini adalah lanjutan materi dari Monera bagian satunya. Oke, kita lihat bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada dua, yaitu satu bakteri aerob, yang kedua bakteri anaerob. Apa bedanya bakteri aerob dengan bakteri anaerob? Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Contoh, Bacillus subtilis. Sedangkan bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Nah, di sini nanti kita bagi menjadi dua. Ada bakteri anaerob fakultatif, ada bakteri anaerob obligat. Bakteri anaerob fakultatif adalah bakteri yang bisa tumbuh dalam keadaan aerob dan anaerob. Artinya di sini dia bisa hidup dalam keadaan tidak ada oksigen ataupun ada sedikit oksigen. Contoh bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus. Kemudian anaerob obligat artinya adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen sama sekali. Jadi kondisi lingkungan hidupnya harus anaerob. Contoh bakterinya adalah Clostridium tetani. Ini adalah bakteri yang menyebabkan tetanus, ya. Kemudian lanjutannya lagi adalah bagaimana reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri ada dua jenis, ya nak. Yang pertama adalah reproduksi secara aseksual, yang kedua adalah reproduksi secara seksual. Nah, reproduksi secara aseksual adalah reproduksi yang dapat dilakukan melalui pembelahan binar, di mana nanti satu sel bakteri akan membelah menjadi dua, membelah menjadi empat lalu membelah menjadi 8, 16 dan seterusnya. Nah, di sini kamu perhatikan ya bahwa di sini kromosom bakteri ini yang biasanya belum mengalami replikasi, ya. Lalu di gambar selanjutnya perhatikan. Nah, di sini dia kromosomnya sudah mengalami replikasi. Ini warnanya beda nih, yang warnanya ungu. Lalu di sini dia sudah terreplikasi kromosomnya dengan baik. Lalu nanti di gambar selanjutnya ini kromosom tadi memisahkan diri. Kemudian di sini membran selnya sudah mulai mengalami penggentingan, mulai akan memisah. Dan di akhir pembelahan selnya di sini sudah menghasilkan dua sel bakteri, ya. Jadi dari satu sel bakteri akan menghasilkan dua sel bakteri yang baru. Nah, itu dia pembelahannya secara aseksual. Lalu reproduksi secara seksual itu nanti ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah transformasi, di mana transformasi itu adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung tanpa penghubung. Nah, contoh di sini adalah Streptococcus pneumonia dan Neisseria gonorrhoeae. Nah, perhatikan gambarnya nih. Nah, katakan yang memberi DNA kita sebut adalah bakteri si donor. Nanti yang menerima DNA kita sebutlah itu adalah bakteri si resipien. Nah, di sini di bakteri si donor perhatikan DNA-nya ini sekarang sudah mulai keluar, di mana membran selnya mengalami lisis. DNA-nya keluar, lalu kemudian DNA yang sudah keluar ini kemudian akan masuk ke dalam bakteri si resipien. Nah, kemudian di akhir perhatikan ini dia sudah menyisip dan sudah bergabung pada DNA si resipien. Intinya transformasi itu adalah perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lain secara langsung. Nah, kemudian yang kedua ini secara seksual adalah transduksi. Transduksi adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lain yang kita sebut sebagai bakteri donor yang memberikan DNA, yang menerima adalah bakteri resipien. Nah, ini bisa berpindah dibantu atau diperantarai oleh virus, yaitu virus PEG. Ingat,
pada reproduksi virus materi sebelumnya, bahwa pada saat daur lisogenik nanti di sana ada namanya penggabungan dan pembelahan. Nah, di situ ya. Nah, perhatikan di sini, ini katakan bakteri si donor. Ketika virus baik menempel, ya, nanti di sini dia akan menginjeksikan DNA-nya, lalu nanti terjadi penggabungan, terjadi penyisipan DNA dari virus ke DNA si bakteri. Nah, lihat di sini. Kemudian nanti setelah sudah terjadi perakitan, lalu nanti si virus akan mengalami keluar, ya, di mana dia akan menghancurkan dinding sel si bakteri. Dia akan keluar. Pada saat dia keluar, dia membawa DNA dari bakteri si donor. Lalu kemudian ketika dia keluar, dia mencari sel yang baru, katakan ini adalah bakteri resipien. Ketika dia menginjeksikan DNA-nya, ya, DNA si virus, maka DNA dari bakteri si donor terbawa. Dia menginjeksikan juga ke si bakteri si resipien. Jadi artinya di sini DNA bisa berpindah dari bakteri donor ke bakteri resipien yang diperantarai oleh virus. Itu kesimpulan dari transduksi. Kemudian yang selanjutnya adalah konjugasi. Nah, konjugasi adalah tahapan reproduksi secara seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetika secara langsung dengan bantuan jembatan konjugasi. Nah, perhatikan ini. Ada dua bakteri si donor, ini bakteri si resipien. Nah, kedua bakteri ini kemudian akan dihubungkan oleh pili atau pilus. Ingat, udah pernah dijelasin. Nah, pili itu adalah alat gerak yang khusus nanti digunakan untuk reproduksi secara konjugasi. Ini ya. Lalu nanti kedua bakteri akan berdekatan, dihubungkan oleh pili. Kemudian di sini di gambar selanjutnya dia sudah bergabung. Lalu plasmid dari si bakteri si donor kemudian akan berpindah ke bakteri si resipien. Nah, kemudian di gambar selanjutnya perhatikan, ini akan menjadi, ya, bakteri si resipien ini akan mendonorkan plasmidnya ke bakteri yang selanjutnya. Jadi dia disebut sebagai new donor. Sedangkan yang ini akan menjadi old donor, ya. Ini yang tadi sebagai bakteri si pendonor tadi, ya. Intinya apa? Konjugasi itu artinya adalah DNA dari si donor bisa sampai ke resipien itu secara langsung karena dibantu oleh jembatan konjugasi yang dibentuk dari pili tadi atau pilus tadi. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat adalah bahwa pada bakteri itu ada namanya bakteri gram positif, bakteri gram negatif. Nah, ini sudah Ibu singgung di awal, ya. Pewarnaan gram itu ditemukan oleh Christian Gram ini pada tahun 1884, di mana di sini dia bisa membedakan bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif berdasarkan kandungan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Nah, jika dia bakteri gram positif, maka dia akan menyerap warna violet, di mana ciri-cirinya dia memiliki dinding sel dengan peptidoglikan yang tebal dan kompak, kurang lebih 30 lapis. Kemudian permeabilitasnya rendah, contoh Staphylococcus aureus. Kemudian bakteri gram negatif. Nah, di sini dia menyerap warna merah, di mana di sini memiliki dinding sel dengan peptidoglikan yang tipis, yaitu 1-2 lapis dan tidak kompak. Nah, di sini permeabilitasnya tinggi, contoh adalah bakteri Escherichia coli. Kemudian kita lihat apa peranan, apa manfaat bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita lihat adalah peranan bakteri yang merugikan. Tentunya kalau bakteri merugikan itu berarti biasanya menyebabkan penyakit, ya. Contoh di sini Clostridium tetani itu dia menyebabkan tetanus. Mycobacterium leprae dia menyebabkan lepra. Diplococcus pneumonia itu dia menyebabkan penyakit pneumonia. Pasteurella pestis ini, ya, menyebabkan pes. Neisseria gonorrhoeae menyebabkan penyakit raja singa. Salmonella typhi menyebabkan penyakit tipes. Vibrio cholerae menyebabkan penyakit kolera. Shigella dysenteriae ini menyebabkan disentri. Treponema pallidum menyebabkan sipilis. Mycobacterium tuberculosis ini menyebabkan TBC. Nah, jadi ini nama-nama
bakteri yang merugikan yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Sekarang kita lihat adalah bakteri yang menguntungkan. Jadi di luar dia merugikan, tentunya bakteri itu juga sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Di sini sangat banyak ya. Contoh seperti Lactobacillus bulgaricus. Nah ini ya, fermentasi susu nanti menjadi lemak di sini ya. Kemudian Lactobacillus sp biasanya digunakan dalam pembuatan asinan buah ya. Streptococcus thermophilus, nah ini ya, produksi mentega ya. Dan masih banyak lagi seperti Acetobacter sillinum, pembuatan nata de coco ya. Dan masih banyak lagi, nanti bisa kamu perhatikan di sini, bisa dibaca sendiri, dilihat di sini. Contohnya lagi adalah Rhizobium leguminosarum ya. Dia memfiksasi nitrogen bebas dari udara, bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan ya. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya adalah itu tentang Archaeobakteri. Nah ini udah pernah Ibu singgung. Archaeobakteri itu adalah bagian dari Monera. Nah yang pertama tadi Eubacteri, sekarang Archaeobakteri. Nah Archaeobakteri ini adalah secara kimia berbeda dengan bakteri. Ini dibuat oleh si Carlos. Jadi di sistem 6 kingdom ini Monera yang tadinya di 4 kingdom dipecah menjadi 6 kingdom, yaitu terdiri dari Archaeobacteria sama Eubacteria. Nah kita lihat apa perbedaan dari bakteri itu sendiri dengan Archaeobakteri ya. Nah di sini perhatikan, yang pertama dari dinding sel. Bakteri itu mengandung peptidoglikan, sedangkan Archaeobakteri tidak mengandung peptidoglikan. Lalu RNA polimerasenya, kalau bakteri satu jenis, Archaeobakteri ada beberapa jenis. Lipid membran ya, di sini hidrokarbonnya tidak bercabang kalau pada bakteri. Kalau pada Archaeobakteri dia hidrokarbon bercabang. Lalu lingkungannya, tempat hidupnya. Bakteri itu dia kosmopolit atau tersebar di mana saja. Archaeobakteri itu dia ada di tempat-tempat yang ekstrim ya. Nah kemudian kita lihat pembagian atau jenis-jenis Archaeobakteri. Yang pertama adalah metanogen. Nah kelompok ini hidup pada lingkungan yang anaerob atau sedikit oksigen. Contoh Methanobacterium ya, Methanopyrus. Ini dapat menghasilkan gas CH4 atau metana. Di mana kelompok ini bisa mati jika kondisi lingkungan itu mengandung oksigen yang sangat banyak. Lalu yang kedua adalah holofil. Kelompok makhluk hidup ini dapat tinggal dalam lingkungan yang ekstrem seperti lingkungan air garam yang tinggi antara 12-20%. Contoh pada laut mati. Nah, lingkungan air garam bagi makhluk hidup ini adalah untuk menghasilkan energi bagi tubuhnya. Contohnya adalah Holobacterium dan Holococcus. Kemudian yang ketiga adalah termoacidofil. Kelompok bakteri ini dapat hidup dalam lingkungan ekstrim yang panas. Contohnya suhu antara 60-80 ya. Contohnya itu adalah Sulfolobus, Pyrolobus fumaris. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah Cyanobacteria. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama Eubacteria atau bakteri, yang kedua Archaeobacteria, yang ketiga adalah Cyanobacteria. Nah, Cyanobacteria atau kita kenal dengan alga hijau biru. Nah, apa ciri-ciri dari Cyanobacteria? Yang pertama adalah organisme prokaryotik. Yang kedua, dia memiliki pigmen biru atau phycocyanin, makanya disebut alga hijau biru. Kemudian memiliki kloroflas, sehingga dia mampu melakukan fotosintesis, sehingga dia bersifat fotoautotrof. Kemudian tidak memiliki alat gerak. Ukurannya berkisar antara 1 sampai 60 nanomikron ya. Kemudian cara hidupnya ada yang soliter, ada yang berkoloni. Kemudian makhluk hidup perintis atau pionir. Kemudian habitatnya itu kosmopolit atau tersebar di mana saja. Nah, selanjutnya kita lihat lagi adalah contoh-contoh dari atau bentuk-bentuk dari Cyanobacteria nih ya. Ini Gleocapsa. Kemudian yang ini dia adalah Oscillatoria. Ini contohnya adalah Spirulina ya.
Nah, kita lihat struktur tubuhnya, ya. Struktur tubuhnya itu dia ada membran plasmanya, ada ribosomnya, ada dinding sel, ada lapisan lendir, ada tilakoidnya, ada sitoplasmanya. Kemudian di sini ada DNA-nya, ya. Nah, bentuknya bersama dengan bakteri, ya, cuma di sini dia tidak memiliki flagel, ya, tidak ada alat geraknya. Nah, ini dia contoh-contoh cyanobacteria nih, Oscillatoria, ya, yang berbentuk benang. Cleocapsa ini, ya, bentuknya bulat. Nostoc ini juga ada bulat-bulat, ya. Kemudian Anabaena, ya. Selanjutnya kita perhatikan cara reproduksi pada cyanobacteria, yaitu secara aseksual. Yang pertama dilakukan dengan pembelahan sel atau pembelahan biner, di mana satu sel ini akan membelah menjadi dua sel membelah menjadi 4 sel, dan seterusnya. Contoh yang melakukan reproduksi dengan pembelahan biner adalah Chlorococcus dan Cleocapsa, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi itu adalah pemutusan bagian tubuh, di mana cara reproduksi pada alga ini terjadi pada alga yang berbentuk benang atau berbentuk rantai, yaitu Oscillatoria. Jadi terjadi pemutusan bagian tubuh. Lalu yang ketiga adalah pembentukan spora. Nah, cara reproduksi ini terjadi pada alga jika kondisi lingkungannya tidak menguntungkan atau buruk, maka dia akan membentuk endospora, yaitu terbentuk akinet dan heterokista, yaitu bentuk sel khusus yang ukurannya lebih besar dari sel yang lainnya. Contohnya adalah Anabaena dan Nostoc commune. Oke, sampai di sini materi kita, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat, ya, bagi kedepannya, bagi kamu kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Jika nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Ibu, ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan mengajukannya pada pertemuan selanjutnya. Oke, ya. Oke, see you the next time. See you for the next week. Oke, bye-bye.